Komisi 3 DPR menembakkan peluru ke banyak sasaran. Bukan hanya KPK sebagai institusi di mana Bibit dan Chandra berada, tapi juga dua institusi hukum lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan. Salah satu atau ketiganya tujuannya tetap satu, yakni Bibit dan Chandra serta tuduhan yang menimpa mereka. Kita yang membuat dan kita tuduh dia tidak konsisten. Kenapa? Konsistensi Komisi 3 dipertanyakan berbagai pihak menyusul penolakan terhadap kehadiran Bibit Chandra. Selain karena sebelumnya Bibit dan Chandra sudah sering hadir di Komisi 3 tanpa gangguan apapun, Komisi 3 juga menghadirkan anggotanya yang juga berstatus tersangka di ruang sidang komisi. Nah, lalu siapa sebenarnya sasaran tembak Komisi 3? KPK ataukah institusi kepolisian dan kejaksaan? Ada juga yang mempertanyakan konsistensi dari Komisi 3. Pak Kanda waktu itu juga boleh mengikuti sidang dan tidak ditegur. Tapi kenapa ketika Bibit dan Chandra datang memenuhi undangan justru diminta untuk keluar? Tidak hanya itu saja. Sebelumnya juga kan begitu. Sebelumnya juga Pak Bibit sama Pak Chandra dalam status mereka sebagai tersangka, juga kita welcome kok dengan mereka datang ke Komisi 3. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa bukan soal status mereka sebagai tersangka. Bukan. Yang mau digali, yang mau diangkat, yang mau dibuka oleh Komisi 3 itu adalah mengenai tuduhan. Tuduhan itu. Betul atau tidak? Tapi argumentasi teman-teman di Komisi 3 kan itu, Pak. Statusnya sebagai tersangka. Ya, saya rasa bukan itu alasan pokoknya. Menurut saya elaborasi penjelasan itu mungkin yang tidak sampai kan. Saya tahu persis karena saya kan ketua Komisi 3, saya memimpin rapat itu, saya juga mengetahui baik suasana kebatinan itu. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Moral standing Komisi 3 mengenai apa? Mengenai tuduhan itu. Itu aja. Apakah betul atau tidak tuduhan ini dulu? Bahwa mereka datang lagi rapat, saya rasa tidak ada masalah. Mau sebelumnya juga. Itu sebetulnya yang dipersoalkan. Jadi bukan soal pengusiran atau mereka tidak boleh datang, lalu Komisi 3 tidak konsisten, tidak. Kita banyak yang tersangka, juga Pak Bibit dan Pak Chandra waktu itu tersangka, kita welcome kok dengan mereka. Jika memang argumentasinya seperti itu, bagaimana mengklirkan pemahaman yang selama ini menilai bahwa Bibit dan Chandra tidak diperkenankan hadir karena statusnya sebagai tersangka oleh Komisi 3? Ya sebetulnya kepada publik memang dikesankan bahwa penolakan Komisi 3 itu lebih karena status mereka sebagai tersangka. Maksud yang terkandung di dalam itu adalah mengenai tuntutan Komisi 3 supaya ada penyelesaian tuntas secara hukum mengenai tuduhan kepolisian tadi bahwa mereka melakukan tindak pidana pemerasan itu. Tidak ada lagi peluang kasus ini dibawa ke pengadilan. Kalau ditanya bagaimana menghapuskan tuduhan itu, itulah permasalahan hukum yang diungkit oleh Komisi 3 itu, bahwa dengan deponering itu implikasi hukumnya kasus ini menjadi tanggung. Apa sebenarnya sikap moral dari Komisi 3 terhadap KPK dengan menyoal kehadiran Bibit dan Chandra di ruang sidang Komisi 3? Benarkah lantaran KPK menerima begitu saja keputusan deponering tanpa mau menyoalkan tuduhan pemerasan yang pernah ditimpakan kepada Bibit dan Chandra? Saya masih belum ngerti, Pak. Jadi ketika kemarin 31 Januari kedatangan kehadiran Bibit dan Chandra dipermasalahkan oleh Komisi 3 karena ada tuduhan yang belum selesai yang menggantung. Jika nanti ada undangan berikutnya, apakah berkenan Komisi 3 menerima kedatangan dari Bibit dan Chandra? Kalau jika tadi Bapak menjawab berkenan, bukankah itu kontradiksi antara dua undangan yang sama? Tidak ada masalah. Itu tadi, yang tadi saya katakan itu adalah sebuah proklamasi, deklarasi Komisi 3 mengenai moral standing Komisi 3 terhadap Pak Bibit dan Pak Chandra. Mengenai apa? Mengenai status hukum, implikasi hukum, diterbitkannya deponering terhadap posisi mereka berdua. Mengapa begitu? Karena kalau deponering itu tidak menghapuskan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka, maka
kesan umum. Dan menurut saya ini menjadi semacam dosa seumur hidup mereka. Apa namanya? Beban. Bukannya dosa seumur hidup Jaksa Agung yang bukan. memberikan deponering kepada mereka. Bukan, justru mereka dibebani oleh itu. Jadi beban sosial. Itu dosa seumur hidup yang mereka harus tanggung. Bahwa mereka pernah dituduh sebagai pemeras. Pimpinan KPK yang melakukan pemerasan. Dan deponering tuduhan tidak itu, membersihkan nama mereka. tuduhan itu tidak pernah dinyatakan tidak benar oleh pengadilan. Dan deponering tidak menghapuskan soal itu, tidak menghapuskan tuduhan itu. Solusinya ke depan Komisi 3. untuk KPK, untuk Bibit dan Chandra seperti apa? Nah, soal kehadiran ke Komisi 3 itu kan ada masalah seperti yang saya katakan. Solusi mengenai tuduhan itu juga tidak bisa dibawa ke pengadilan kan? Nggak bisa. Deponering. Itu masalahnya. Tapi pimpinan KPK sendiri, Pak Bibit dan Pak Chandra sendiri nggak pernah mempersoalkan itu. Seolah-olah menerima itu. Dugaan kami ada kesalahpahaman. Ada pemahaman yang menyesatkan. Seolah-olah deponering itu juga meniadakan, menghapuskan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka. Tapi masa KPK, pimpinan KPK tidak mengerti sih Pak? I don't know ya, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apakah mereka tidak mengerti atau mereka paham tetapi membiarkan itu. Ya, jelas publik mendukung mereka.